Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iya bitaqullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26 ayat 80. Virus corona insyaallah ada awal, ada akhirnya. Kita yakin berdasarkan Al-Quran surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26 ayat 80, pada waktunya insyaallah mudah-mudahan tidak lama lagi akan disembuhkan, akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sakit insyaallah akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza maridtu, apabila sakit siapa aku. Ini bahasa yang sangat sopan dari Nabi Ibrahim. Artinya kalau ada sesuatu yang kurang, musibah, tidak mencari kambing hitam, tidak menyalahkan siapa-siapa. Jadi idza maridtu, bukan amrodoni. Kalau amrodoni itu apabila Allah menyakitkan aku, membuat badanku sakit. Tidak. Wa idza maridtu, aku sakit itu karena ulahku sendiri. Kira-kira begitu. Mohon maaf ya. Ada anak apabila ada suatu kekurangan yang disalahkan orang tua atau mertua atau guru atau temannya. Jadi jangan pernah kalau bisa menyalahkan orang lain. Segala sesuatu itu sebenarnya pilihan ada di diri kita. Dengan demikian kita bergaul dengan siapapun, kita akan selalu bahwa keberadaan orang lain itu insya Allah bermanfaat kepada kita. Tinggal bagaimana kita menganggap, menilai, dan memperlakukan orang lain itu. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Aku sakit, maka Allah yang akan menyembuhkan. Kalau ada cobaan, maka oleh Allah tidak akan lama lagi. Oleh Allah cobaan itu akan segera dihindarkan, dijauhkan dari kita, dari segala umat ini, insya Allah. Surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26 ayat 80. Orang yang sakit, insya Allah pasti sembuh. Dan apabila ada orang yang sakit, jangan kita menganggap bahwa dia ini orang terkutuk. Meskipun memang kalau Allah akan memberikan cobaan, maka cobaan itu akan mengena kepada orang yang baik, orang yang waktu itu juga belum sepenuhnya baik. Makanya Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Al-Quran, surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 25. Ini pelajaran supaya kita apabila ada sesuatu yang kurang tepat, kita segera memberi contoh yang tepat, mengajak kepada sesuatu yang tepat, dan mendoakan untuk sesuatu yang tepat, yang baik untuk semuanya. Apabila kita membiarkan sesuatu yang kurang tepat, maka akibatnya akan terkena kepada orang yang baik dan yang kurang baik. Ini mohon maaf, satu sisi seperti itu. Karena memang Al-Quran itu tegas, dan Al-Quran itu tidak butuh sanjungan. Jadi tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Ketika kita kadang-kadang menjadi pembela salah satu oknum,
Maka supaya kita dianggap, wah ini ulama yang lembut. Sehingga kita takut untuk menyampaikan sesuatu apa adanya. Mestinya kita sampaikan saja Al-Quran, As-Sunnah apa adanya, tanpa kita harus takut untuk dianggap ini orang radikal, atau ini orang lembut, dan lain sebagainya. Sampaikan saja dengan ikhlas, supaya umat ini terbiasa mendapatkan informasi dengan jujur dan baik. Orang yang sakit, tidak usah kita anggap bahwa dia adalah orang yang terkutuk, karena itu hanya mengotorin jiwa dan lisan kita. Memang pada dasarnya orang yang terkena musibah itu tentu kadang-kadang merata bagi orang yang baik atau yang masih dalam perjalanan untuk menjadi baik. Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm, kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 108. Supaya kita tidak mudah mengutuk orang dan menilai orang. Cukuplah kita memberikan contoh yang terbaik, harapan yang terbaik, sambil tetap mengajak, berdoa, dan berdakwah dengan cara yang terbaik. Wala tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Itu sabda Nabi menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha di dalam Bukhari 1393, 6516. Fathul Bari penjelasannya di dalam Fathul Bari juz 3 halaman 330-332. Ada orang yang beranggapan bahwa virus corona itu merupakan setan. Yang menyampaikan seperti itu ada seorang profesor, oknum pejabat, berdasarkan Al-Quran katanya, surah Shad ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur 'abdana Ayyub idz nada rabbahu anni massaniyash syaitan. Jadi coba perhatikan ketika Nabi Ayyub berdoa, nada rabbahu, kepada Tuhannya, ya Allah, anni, bahwasanya aku, massani, menyentuh, mengenai, ini kepadaku, asyaiton. Asyaiton di situ maksudnya marituh kalau bahasa Al-Quran tadi, bahasanya Nabi Ibrahim. Jadi segala sesuatu itu kenapa di sini dihubungkan dengan syaiton? Bukan berarti corona itu lalu syaiton, sebenarnya itu bahasa halusnya. Saya khawatir gara-gara saya sakit lalu melakukan dosa akibat dari godaan syaitan, lalu saya menjadi syaitan, atau berpikir seperti berpikirnya syaitan, lalu mencari kambing hitam, lalu semakin tidak dekat kepada Allah akibat dari cobaan berbentuk sakit. Ini satu sisi. Jangan pernah mengutuk siapapun. Jadi jangan pernah kita la tasubbu ad-dahra. Jangan pernah mencaci maki ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Memang sakit itu ciptaan manusia, tapi pada dasarnya sepengetahuan Allah, karena Allah telah memberikan pilihan. Kita mau nggak menjadi orang yang kena majdum, yang kena sakit, berada di lingkungan yang sakit, berpikir yang sakit, selalu curiga, berpikir yang kurang baik, yang kurang normal, dan lain sebagainya. Jadi ini cuma bahasa yang tawadhu dari seorang nabi, baik Nabi Ibrahim maupun Nabi Ayyub. Anni massaniyash syaitan binusbin. Nusbin itu bita'abin. Sehingga nanti kalau kita berpikiran asyaitan, lalu kita akan merasakan, kami sedang merasakan ta'ab, lelah, wa adab, dan masyaqqah. Di dalam riwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, bahwa Nabi Ayyub ini sakitnya kena judam, habis semua, menjijikkan, tinggal lidahnya. Itu cerita Israiliyat yang tidak benar, yang mendiskreditkan harkat dan martabat seorang nabi. Itu nabi itu kekasih Allah. Keduanya, kalau beliau menerima wahyu dalam keadaan sakit seperti itu, kan berarti tidak bisa dipertanggungjawabkan wahyunya.
karena konsentrasinya ketika dia tergoda syaitan. Tidaklah, Nabi itu selalu dihindar. Jangankan dalam keadaan normal, dalam keadaan tidur saja, semua Nabi itu terhindar dari mimpi-mimpi akibat godaan syaitan. Apalagi dalam keadaan tidak tidur. Makanya ya'simuni wallahu ya'simuka minan nas, itu Al-Maidah. Jadi Allah itu membuat para nabinya itu maksum supaya atau untuk menjaga kebersihan wahyunya dan nasihat yang disampaikan oleh para nabi supaya bersih dari hawa nafsu, dari pengaruh dunia, apalagi jabatan. Nabi itu tidak punya kepentingan apa-apa. Jadi yang disampaikan Al-Quran, yang dicontohkan dari perbuatannya as-sunnah itu murni. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semuanya itu berbentuk dituntun oleh wahyu. Kalau ada sesuatu yang kurang pas, langsung diingetin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena khalifah, penyampai kebenaran dari Allah itu nabi. Lalu ada yang mengatakan bahwa virus corona itu junudu iblis, yang harus diperangi bersama-sama. Tidak begitulah. Jangan terlalu mencaci maki, jangan juga terlalu berlebihan. Gak usah berpihak. Kita ini juga terjadi suatu musibah, mari kita tanggulangin bersama tanpa kita harus melahirkan kegaduhan di sisi yang lain. Satu sisi sebenarnya ada benarnya, tanpa harus saling menyalahkan. Kalau corona itu dianggap jundum min junudillah, pasukan dari Allah, makhluk Allah, itu sebenarnya bisa dibenarkan juga. Nggak harus disalahkan. Semua pendapat, penafsiran bisa dibenarkan. Asalkan keluar berdasarkan dalil-dalil argumentasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan selama Al-Quran dan As-Sunnah yang bersih, yang lurus itu tidak dipergunakan untuk kepentingan membela diri atau membela kelompok atau membela oknum. Karena khawatir kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimatnya benar, Qur'annya benar, as-sunnahnya benar, tapi kita menyampaikan Al-Quran, ayat itu maupun redaksi as-sunnah itu demi untuk kepentingan membela seseorang, oknum, apalagi untuk kepentingan dunia, uang dan jabatan. Jadi tidak usah saling menyalahkan. Kalau dibilang itu jundum min junudillah, pasukan dari Allah, bisa dibenarkan juga untuk dzikra, peringatan, supaya kita terus-menerus ingat kepada Allah, bahwa Allah ini punya kekuatan. Manusia itu serba lemah. Manusia disuruh berdoa, manusia disuruh berusaha, berada di lingkungan yang tepat, makanan yang tepat, tanpa harus ada pengawet, pewarna, bersikap yang tepat, waktunya istirahat, waktunya dengan keluarga, waktunya ibadah, dan lain sebagainya. Yang jelas, dalam syair itu begini, inna lil khairi wa syarri mada, wa kila dhalika wajhun wa qabal. Bahwa apapun namanya, berbentuk nikmat kebaikan atau musibah, sesuatu yang kurang diminati oleh manusia, wasyarri mada, itu ada masanya. Wakila, dua-duanya, al khair wasyar, nikmat atau musibah, cobaan, itu dzalika wajhun, ada masa datangnya, wa qabal, ada juga masa berangkatnya, ada masa berakhirnya, ada masa timbulnya, pasti akan ada masa akhirnya. Ada hidup, ada mati, ada siang, ada malam. Ada virus corona, sebentar lagi insya Allah oleh Allah akan dijauhkan dari kita. Yakinlah. Itu syair ada di dalam kitab Jami'ud Durusil Arabiyah 229. Yakinlah insya Allah kita sehat, kita dilindungi oleh Allah, jaga kesehatan, terus berdoa, jaga hubungan kita dengan sesama manusia, rajin-rajin saling membantu, berinfak. Yang sakit insya Allah disembuhkan oleh Allah. Kalau tahu wafat dalam keadaan syahid. Kalau bahasa Al-Quran hikmatun balighah, itu
Segala sesuatu termasuk musibah sekarang ini pasti ada hikmah yang sangat luar biasa. Manusia akan merasakan hikmah itu dan Allah sudah menyampaikan. Pasti ada hikmah yang luar biasa. Al-Quran surah Al-Qamar ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ya'lamu junuda rabbik. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui, tidak akan pernah ada yang mengetahui secara pasti junuda rabbika, kepada pasukan-pasukan Tuhanmu, illahu, kecuali Allah. Jadi pasukan Allah itu banyak di bumi, di langit dan lain sebagainya, berbentuk angin, berbentuk nikmat, berbentuk musibah apapun, sekecil apapun. Jadi jangan disalahkan. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Kenapa Allah mengirim pasukannya? Bukan berarti pasukan untuk mencelakakan, tidak. Itu semua untuk peringatan supaya manusia bisa menjaga diri, kebersihannya, dan hak-hak hewan, hak-hak orang lain, hak manusia, saling membantu tanpa harus melihat agamanya. Dzikra, wa ma hiya illa dzikra, itu peringatan lil bashar, bagi manusia. Al-Muddathir ayat 31. Makanya jangan dianggap itu merupakan azab yang berlebihan, apalagi orang yang sakit lalu diazab. Pasti yang kena virus ini hanya orang-orang yang tidak baik. Jangan begitulah. Khawatir dia sudah sakit tambah sakit, khawatir dia perasaannya tersinggung. Sebaiknya kita bantu, kita doakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzala junudan lam tarauha. Allah akan mengirim junud, pasukan-pasukan yang tidak terdeteksi oleh manusia. At-Taubah ayat 26, ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'atkum junudun farsalna 'alaihim rihaw wa junudan lam tarawha. Allah akan mengirim pasukan-pasukan yang kalian tidak bisa mendeteksi secara pasti. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Supaya manusia sadar, manusia hidup itu ada masanya. Kekuatan manusia itu ada masanya. Ya, jadi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Ahzab ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Kembali kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, jaga kesehatan imun kita, insya Allah dimanapun kita berada, dengan tetap mendengarkan, mematuhi nasihat dari pemerintah, mematuhi dari nasihat pejabat kesehatan, para dokter, maka insya Allah kita patuhi Al-Quran, patuhi As-Sunnah, maka insya Allah semuanya kita akan dilindungi, hidup kita akan selamat, bahagia dunia akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allah punya pasukan di langit dan bumi, dan Allah itu Maha tahu, alim, tapi Allah Maha bijaksana. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan. Kalau tadi Allah Maha tahu, Allah Maha bijaksana. Al-Fat ayat 4, di dalam Al-Fat ayat 7 Allah meyakinkan Allah itu Maha kuat. Maha kuat dari hanya corona yang kecil itu, yang maha kecil itu, Allah Maha kuat. Kembalilah kepada Allah. Yakinlah bahwa di atas corona itu ada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tetap kita menjaga dan mengikuti nasihat dari Allah, nasihat dari nabinya, nasihat dari pemerintah, nasihat dari pejabat-pejabat kesehatan, dari dokter. Aziz, Allah itu Maha bijaksana. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap tinggal di rumah kecuali dalam keadaan darurah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah musibah termasuk corona akan segera berlalu oleh Allah, akan segera dijauhkan. Mudah-mudahan yang sakit segera sembuh dan
saudara kita yang wafat, kita harus tetap membantu dan tidak pernah menganggap bahwa keluarga yang terkena virus corona itu harus kita jauhi, lalu kita anggap hamba Allah yang tidak baik. Tidak. Allah mengajarkan supaya kita tetap membantu siapapun menurut kemampuan kita dan dengan tahapan dan tata cara yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dan oleh para dokter. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.